Baik, perkenalkan nama saya Joel Tenato Panjaitan dengan NIM 3333230123 dari kelompok 17 eh, Statistika 2. Di sini saya akan mencoba untuk mengerjakan tugas mingguannya. Di sini terdapat 6 soal. Di mana nomor satu, jelaskan apa yang dimaksud dengan uji hipotesis setara secara sederhana. Uji hipotesis adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji kebenaran suatu klaim atau asumsi tentang parameter populasi seperti rata-rata, proporsi, atau varians berdasarkan data sampel. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah ada cukup bukti statistik untuk mendukung atau menolak klaim tersebut. Lalu untuk soal nomor 2, jelaskan perbedaan antara hipotesis nol atau H0 dan hipotesis alternatif atau HA. Hipotesis nol merupakan eh, klaim atau pernyataan awal yang dianggap benar sampai ada bukti yang cukup untuk menolaknya. Sedangkan hipotesis alternatif merupakan klaim yang ingin kita buktikan atau dukung. Untuk soal nomor 3, sebutkan dan jelaskan langkah-langkah dalam melakukan pengujian hipotesis. Di sini terdapat 6 langkah-langkahnya. Yang pertama, kita harus menentukan hipotesis nol atau H0 dan hipotesis alternatif atau H1, di mana H0 adalah klaim yang diuji dan H1 adalah klaim yang ingin dibuktikan. Untuk yang langkah keduanya, menentukan tingkat signifikansi atau alfa. Tingkat signifikansi adalah probabilitas menolak H0 padahal H0 itu benar. Biasanya bisa di soal itu alfa sama dengan 0,05. Untuk langkah yang ketiga, menentukan daerah kritis atau daerah penolakan H0 dan statistik uji yang sesuai. Daerah kritis atau daerah penolakan adalah interval nilai di mana hitungan suatu statistik uji yang berada dalam interval tersebut akan ditolak hipotesis nol. Yang keempat, menghitung statistik uji dengan menggunakan parameter sampel. Statistik uji adalah nilai yang diperoleh dari sampel dan digunakan untuk menentukan apakah hipotesis nol atau hipotesis alternatif yang lebih mungkin benar. Untuk langkah kelima, membuat kesimpulan apakah H0 diterima atau ditolak. Tolak H0 jika statistik uji berada di daerah penolakan. Jika gagal, tolak H0 jika statistik ujinya tidak berada di daerah penolakan. Dan yang terakhir, menginterpretasikan kesimpulan sesuai dengan masalah. Jika H0 ditolak, berarti klaim atau asumsi awal tidak didukung oleh data. Dan hipotesis alternatif atau H1 lebih mungkin benar. Jika H0 gagal ditolak, berarti tidak ada cukup bukti yang untuk menolak klaim atau asumsi awal. Lalu untuk soal nomor 4, jelaskan perbedaan antara left tail test, right tail test, dan two tail test. Left tail test digunakan ketika hipotesis alternatif atau H1 menyatakan bahwa parameter populasi kurang dari nilai tertentu. Jika right tail test digunakan ketika hipotesis alternatif atau H1 menyatakan bahwa parameter populasi lebih dari nilai tertentu. Dan two-tailed test digunakan ketika hipotesis alternatif atau H1 menyatakan bahwa parameter populasi tidak sama dengan nilai tertentu. Untuk soal nomor 5, berikan dua contoh pengaplikasian uji hipotesis dalam kehidupan sehari-hari. Di sini pengaplikasiannya pengujian efektivitas obat dan pengujian kualitas produk. Baik, selanjutnya untuk soal nomor 6, perusahaan Six Food berpendapat bahwa untuk masing-masing kantong kue produk mereka paling banyak ada 2 gram lemak jenuh dalam satu kue. Dalam sampel 40 kue, ditemukan bahwa jumlah rata-rata lemak jenuh per kue adalah 2,1 gram. Asumsikan bahwa standar deviasi populasi adalah 0,25 gram pada tingkat signifikansi 0,05. Dapatkah kita menolak klaim perusahaan? Baik, di sini saya sudah menuliskan sintaksnya, di mana diketahui tadi tuh jumlah sampelnya itu ada 40, di N berarti N-nya itu 40, dan M-nya itu 2 ya. Di sini diketahui 2, paling banyak paling banyak itu ada 2 nih ya, 2 gram lemak jenuh. Selanjutnya untuk X bar itu 2,1 dapat dari sini ya, eh, ditemukan bahwa jumlah rata-rata lemak jenuh per kue adalah 2,1 gram. Selanjutnya untuk sigmanya itu 0,25, 0,25.
Dari sini ya standar deviasi populasi ya. Di sini 0,25 gram. Lalu setelah kita menentukan komponen berdasarkan soal, hal selanjutnya kita menentukan nilai kritisnya di mana alfanya itu 0,05, 0,05 di sini ya, tingkat signifikansinya 0,05. Setelah itu nanti setelah itu menghitung nilai batas kritis rata-rata sampel untuk menerima H0. Lalu di ini tidak perlu nih kita cari. Oke, ini sini kita tambahin dulu N3, M3, bertiga sigmanya 3 karena di sininya pakai 3 juga di belakangnya. Setelah itu kita blok saja, habis itu kita pencet Ctrl Shift Enter. Oke, di sini dapat hasilnya ya. Eh, tadi kan diketahui di mana H0 itu paling banyak ada 2 gram lemak jenuh. Berarti H1-nya itu lebih besar dari H0 ya. Karena tadi rata di mana H1-nya itu tadi itu 2,1 gram. Di sini berarti yang kedua itu tadi mencari nilai kritis. Di sini kita lihat nilai kritisnya nih ya. Nilai kritisnya 1,64 64 4854. Nih saya sudah masuk ke sini 64 4854. Lalu setelah itu kita lihat batas batas kritisnya itu eh, 2,065019. Oke. Di mana kita dapat simpulkan selama rata-rata sampel kurang dari 2,065019 dari batas batas kritisnya rata-rata sampel untuk menerima H0 ini ya, maka dalam uji hipotesis maka H0 tidak akan ditolak. Sebaliknya jika rata-rata sampel melebihi nilai tersebut maka H0 ditolak. Di mana ini ya apa rata-rata sampel itu 2,1 gram di mana 2,1 gram ini melebihi dari 0,65019. Berarti eh, maka dari pernyataan tersebut bahwa kita dapat menolak klaim perusahaan tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.